Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfidal Fitra dengan NIM 21025050169, Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tembagapura Mamuju. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu protokol sistem publik, yaitu X25, di mana protokol sistem publik ini terbagi menjadi 4 materi. Pertama, protokol X25, protokol ISDN, frame relay, dan ATM. Jadi, apa sih itu protokol X25? Protokol X25 adalah protokol yang mendefinisikan bagaimana komputer atau device pada jaringan publik yang berbeda platform bisa saling berkomunikasi. Device jaringan publik menggunakan basis teknologi internet untuk berkomunikasi, di mana data yang dikirim antar komputer akan dibentuk dalam paket. Metode untuk pengiriman paket data tersebut disebut sebagai paket switching. Paket switching ini merupakan suatu metode untuk mengirimkan informasi yang memisahkan pesan yang panjang ke dalam unit-unit kecil yang berukuran tetap. Lalu apa fungsi protokol X25? Device pada X25 ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, data terminal equipment atau DTA, data circuit terminating equipment atau DCE, packet switching exchange atau PSC. Device yang digunakan DTA adalah CN system seperti terminal, PC, host jaringan atau user device, sedang DCE adalah device komunikasi seperti modem dan switching. Device inilah yang menyediakan interface bagi komunikasi antar DTI dan PSI. Adapun PSI ialah switch yang menyusun sebagai carrier network, sebagian besar sebagai carrier network. Lalu apa kegunaan protokol X25? X25 adalah sebuah protokol standar utility untuk komunikasi wide area network pada jaringan paket switched. Saat ini X25 banyak digunakan dalam proses transaksi kartu kredit dan mesin ATM. Itulah tadi materi tentang X25. Selanjutnya saya serahkan materi selanjutnya kepada Ispal Siripun tentang ISDN. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua dari Nurfidya Alfitra, yaitu ISDN atau Integrated Service Digital Network. Apa itu ISDN? ISDN atau Integrated Service Digital Network adalah sistem jaringan telepon sirkuit switched yang mentransmisikan data dan suara melalui saluran digital. Anda juga dapat menganggapnya sebagai seperangkat standar komunikasi untuk mengirimkan data, suara, dan pensinyalan. Jalur digital ini bisa berupa jalur tembaga. Itu dirancang untuk memindahkan teknologi darat yang sudah ketinggalan zaman ke zaman digital. Model jaringan. Ada beberapa model jaringan, yaitu model jaringan yang pertama yaitu model konvensional. Pada masa ini, masing-masing sistem jaringan terpisah sehingga pengguna akan mengakses ke masing-masing jaringan untuk tiap keperluan layanan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian model yang kedua, model awal ISDN. Masing-masing jaringan merupakan subnetwork dari ISDN yang dilengkapi dengan sebuah set saluran dan protokol untuk mengakses ke jaringan. Pengguna terdaftar sebagai pelanggan satu jaringan dan tetap meminta layanan yang telah berbeda ke sistem yang juga masih berbeda-beda, tetapi telah menggunakan akses yang sama. Hanya saja sistemnya yang masih berbeda. Kemudian pelayanan ISDN. Pelayanan pertama yaitu Bearer Service. Bearer Service merupakan layanan awal dan dasar yang diperuntukkan bagi pengguna yang baru bergabung dengan jaringan ISDN. Pengguna baru akan mendapatkan layanan dasar ini begitu mendaftar sebagai pelanggan ISDN. Bearer Service menyediakan layanan transfer mode, transfer rate, dan transfer capability. Kemudian pelayanan yang kedua yaitu teleservice. Adalah layanan yang pada dasarnya telah diberikan dari awal oleh jaringan ISDN, namun untuk menggunakannya harus didukung dari peralatan atau terminal pengguna. Oke, sekian dan terima kasih dari materi saya. Materi selanjutnya saya akan bacakan yaitu frame relay. Definisi frame relay.
Frame relay adalah struktur jaringan komputer yang memungkinkan cara yang cepat dan efisien untuk mengirimkan frame dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Frame ini atau paket data biasanya dikirim antara jaringan areal lokal (LAN). Dalam jaringan area luas (WAN), cara frame dikirim seperti relay. Data dilewatkan dari satu router atau node ke yang lain dari mana kemudian dikirim ke node atau router lainnya. Ini adalah teknologi yang relatif murah meskipun struktur alternatif seperti jaringan pribadi virtual (VPN) atau pengalihan label multiprotokol (MPLS) sering lebih disukai. Keuntungan frame relay. Keuntungan dari protokol frame relay adalah sebagai berikut. Sirkuit virtual hanya menggunakan lebar pita saat ada data yang lewat di dalamnya. Banyak sirkuit virtual dapat dibangun secara bersamaan dalam satu jaringan transmisi. Kehandalan Tekkom pakai 68 saluran komunikasi dan peningkatan kemampuan penanganan error pada perangkat-perangkat telekomunikasi memungkinkan protokol frame relay untuk mengacukan frame yang bermasalah (mengandung error) sehingga mengurangi data yang sebelumnya diperlukan untuk memproses penanganan error. Ya sudah. Saya serahkan. Hah? Selanjutnya saya serahkan ke Martin. Selanjutnya saya akan serahkan ke Martini. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Heri Mangguali tentang ATM. Pengertian ATM adalah teknologi switching dan multiplexing dimaksud untuk membedakan berbagai jenis trafik data, suara, video, atau audio dengan cepat dan efisien. Cara kerja ATM adalah dengan memotong-motong dan menggabungkan kembali berbagai tipe tarif informasi tersebut atau voucher, video, dan data dalam format sel berukuran 53 melalui saluran fisik yang sama. Keuntungan ATM. ATM mampu menangani semua jenis tarif komunikasi, voucher, data, video, suara dengan kecepatan tinggi, multimedia, dan sebagainya. Baiklah, itulah tadi materi kami tentang protokol sistem publik. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya kiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.